Halo guys, selamat datang di Umpan Lambung episode kedua bersama saya Marhen Halim. Oke guys, hari ini kita akan membahas tentang AC Milan. Nah, kalau kita ngomongin tentang AC Milan, tentu menarik ya. Di episode pertama, gue ngomongin soal Manchester United dengan segala dinamika yang sangat dramatik, ya kan? Nah, kali ini kita akan membahas tentang AC Milan. AC Milan di beberapa musim yang lalu sampai di musim yang lalu itu bisa dibilang tidak terlalu berprestasi. Di musim lalu bahkan hanya mampu masuk ke zona Europa League. Nah, tetapi AC Milan sekarang berubah kembali. Jadi banyak orang mengatakan bahwa Milan is back, ya kan? Milan sudah kembali, Milan sudah terbangun dari tidur panjangnya. Karena AC Milan saat ini berada di peringkat pertama table klasmen Serie A Italia. Dari 8 kali pertandingan yang sudah dilangsungkan oleh AC Milan berhasil memenangkan 6 pertandingan, 2 kali draw, dan belum pernah tersentuh kekalahan. Nah, kalau kita ngomong tentang kekalahan, AC Milan terakhir kalah di bulan di bulan Maret 2020. Jadi sebelum libur pandemi, AC Milan sudah tidak pernah terkalahkan lagi. Dan sejak itu Milan tidak terkalahkan dalam 24 laga di semua ajang kompetisi yang diikuti oleh AC Milan, atau tepatnya 242 hari. Dan ini menjadi catatan apik bagi Milan terpanjang setelah 24 tahun terakhir. Jadi selama 24 tahun terakhir ini adalah rekor terapik yang dicatatkan oleh Milan. Nah, akhirnya terpatahkan pada bulan November yang lalu. Milan akhirnya kalah dengan Lille di ajang Europa League 0-3 di San Siro. Nah, tetapi kalau kita ngomong di Serie A, sampai detik ini Milan belum pernah terkalahkan. Setelah libur pandemi, sebelum libur pandemi di bulan Maret sampai detik ini, Milan belum tersentuh kekalahan. Catatan Milan agak terganggu di musim ini ketika seri 3-3 dengan AS Roma pada bulan Oktober yang lalu terakhir imbang 2-2 dengan Hellas Verona 2-2. Nah, setelah itu Milan akhirnya bangkit menang 1-3 dengan Napoli di minggu yang lalu berkat 2 gol dari Zlatan Ibrahimovic. Nah, kalau kita ngomong tentang Zlatan Ibrahimovic, seperti yang saya katakan kemarin, ya, ketika butuhkah MU dengan Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo udah tua. Nah, apakah MU butuh? Nah, sama ini sudah dibuktikan oleh AC Milan. Semenjak Zlatan Ibrahimovic masuk kembali ke Milan di transfer bulan Januari, di transfer musim dingin, Ibrahimovic benar-benar membawa impact yang besar bagi AC Milan. AC Milan seperti mempunyai gairah yang baru dan menjadi mental seorang juara. Nah, dan di situ adalah peran besar dari Ibrahimovic. Dan Ibrahimovic saat ini menjadi top skor AC Milan di musim ini, bahkan di Serie A. Jadi Ibrahimovic luar biasa banget di usianya yang sudah 39 tahun. Jadi tahun depan udah masuk kepala 4, tetapi ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa usia adalah sebuah angka dan itu berlaku untuk Zlatan Ibrahimovic karena usia tidak mengganggu performanya, bahkan setiap tahun makin ganas, ya kan? Dan setiap tim yang diperkuat oleh Zlatan Ibrahimovic selain LA Galaxy tahun lalu, ya dia berhasil mengangkat moral tim. Contoh ketika pindah ke PSG, lalu di MU yang lagi terpuruk-terpuruknya,
dengan Zlatan Ibrahimovic berhasil menjuarai Europa League, menjuarai EFL Cup, dan juga memenangi Community Shield. Jadi dapat 3 gelar dalam satu musim itu bersama Jose Mourinho dan Zlatan Ibrahimovic. Nah, dan Ibrahimovic yang memang agak sedikit tengil sebetulnya bilang, kalau misalkan saya masuk memperkuat Milan dari awal musim, ini ngomongnya di musim lalu ya, di musim 2019-2020, dia bilang, kalau saya memperkuat Milan dari awal musim, saya yakin Milan bakal Scudetto, maksudnya bakal juara Serie A. Dan sekarang terbukti. Tetapi yang lucunya, Milan sekarang ditempel ketat oleh klub yang mungkin banyak teman-teman juga nggak tahu, yaitu Sassuolo. Nah, sekarang di peringkat kedua itu Sassuolo. Milan mengoleksi 20 poin dengan 8 kali pertandingan, 6 kali menang dan 2 kali draw. Lalu diikuti nomor 2 ada Sassuolo dengan 5 kali kemenangan, 3 kali kekalahan dan belum pernah tersentuh kekalahan. Jadi selisih cuma 2 poin. Lalu baru di bawahnya ada Roma, Juventus dan Inter Milan. Nah, jadi menarik ya untuk kita tunggu. Apakah kebangkitan Milan ini hanya kebangkitan semu semata, atau ini memang menjadi tanda kebangkitan Empire of AC Milan kembali akan menguasai Eropa? Nah, tentu kita akan menunggu, karena nama besar Milan yang dulu diperkuat oleh Paolo Maldini, diperkuat oleh Franco Baresi, diperkuat oleh orang-orang Belanda waktu itu, ada Marco van Basten, ada Ruud Gullit, ya kan? Nah, apakah, dan juga Frank Rijkaard ya, trio Belanda, apakah ini bisa kembali mengangkat Milan dengan pemain-pemain yang ada? Saya rasa ini sangat kita tunggu. Kalau kita ngomong dari secara susunan pemain yang selalu diturunkan oleh Stefano Pioli, hampir sudah tidak ada perubahan. Mulai dari Gianluigi Donnarumma di belakang, lalu ada Romagnoli, ada Simon Kjaer, lalu Calabria, ada Theo Hernandez, ya kan? Pemain muda satu ini sangat luar biasa. Di tengah ada Benacer, ada Kessie, Saelemaekers, Hasan Calhanoglu, Rebic, dan pastinya di depan the one and only Zlatan Ibrahimovic. Ini sudah tidak, hampir di setiap pertandingan hampir tidak ada perubahan lagi, dan Stefano Pioli sudah menemukan formulasi yang tepat untuk Milan di musim ini, dan semoga Milan akan tetap konsisten hingga bisa kembali menjuarai Serie A Italia dan kembali berkompetisi di tempat yang sebenarnya di UEFA Champions League musim depan. Oke, mungkin sekian ulasan saya tentang AC Milan di umpan lambung di episode kedua ini. Sebelum saya tutup, gue mau ngajak teman-teman untuk nongkrong di tempat tongkrongan saya yang biasanya, di Hoa Coffee and Tea. Nah, untuk alamatnya nanti akan kita masukkan di dalam deskripsi kita. Oke guys, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan di sini, dan jangan lupa untuk 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Jaga keluarga kita, jaga teman terdekat kita. Ayo sama-sama kita putus mata rantai penyebaran virus corona. Oke, saya Mareng Halim, saya pamit dan salam olahraga.